selamat malam semuanya Sobat Facebook yang sedang menonton kita di channel Facebook Forum Apresiasi Sastra dan Budaya Kudus. Oke, pada malam hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sosok anak muda, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebelum kita memperkenalkan siapa sosok tamu yang hadir pada malam hari ini, kita bareng-bareng teriakan jargon Facebook yang sudah sangat fenomenal di telinga masyarakat Kota Kudus khususnya. Oke, kalau aku bilang Facebook, jawabannya asik. oke. Facebook, Asik. Facebook, Asik. Facebook. Asik. Luar Oke. biasa, terasa sekali gairah berkesenian dan gairah berkebudayaannya. Luar biasa. Oke, lanjut kita ke tamu undangan yang spesial pada malam hari ini. Ini dia Tio Ardianto. Terima Luar kasih. biasa. Selamat malam Tio. Malam Kak Joy. Panggilannya Tio kan? Ya Kak Joy. Oke. Tio, kamu umur berapa sih? 18 tahun. 18 tahun. Luar biasa. Tio umur 18 tahun. Sekarang Ya. pertanyaannya adalah sejak kapan Tio berkesenian? Saya berkesenian sejak masih balita. Masih balita. Ketika itu saya diajak berkesenian oleh ayah saya. Oke. Tetapi waktu itu saya bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai pendengar. Oke. Dan seniman yang pertama saya kenal adalah orang tua saya. Luar biasa. Ayah saya, karena setiap sebelum tidur, ayah saya selalu menembangkan lagu Lir Ilir. Bagi saya itu adalah permulaan dari proses kesenian saya. Oke, panjang sekali ternyata proses kesenian seorang Tio ya. Setelah itu, Saya kemudian masuk ke beberapa sekolah formal, yes. beberapa jenjang sekolah formal, TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian saya dikenalkan dengan lewat orang-orang baik, apa itu kesenian, apa itu puisi, sastra, dan sebagainya. Oke. Sejak TK saya bertemu dengan Bu Erni, beliau adalah yang mengenalkan puisi kepada saya. Oke. Kalau Bu Erni nonton, salam, semoga selalu dilimpahkan kesehatan Bu. Oke. Kemudian SD saya juga sering ikut lomba. Jadi TK, SD, SMP saya cukup banyak ikut beberapa lomba, baik puisi, pramuka. Apalagi kalau soal kesenian memang termasuk karawitan, seperti itu. Oke. Dan beberapa cabang kesenian lain gitu. Banyak ternyata ya. Ya. Sudah dari TK juga ya. Nah, yang paling berkesan apa nih, Tio? Dari Persoalan semua kesenian yang saya lewati, karena memang proses saya itu dipenuhi dengan sayembara ya. Sejak TK, waktu kecil, sejak TK, SD itu kan penuh dengan sayembara, penuh dengan lomba. Yes. Tetapi yang utama bagi saya itu bukan soal menang dan kalahnya lomba, tetapi proses sebelumnya Kak Manso. Proses sebelumnya lomba. Yeah. Oke, jangan panggil saya Manso. Kenapa Kak? Panggil saya Joy aja. Oke. Iya, itu Kak nama Joy. panggilan saya gitu. Oh. Itu adalah nama julukan Master of Ceremony. Oke. Saya harus panggilannya Joy di sini. Yes. Oke. Jangan panggil Manso. Oke. Itu panggilan jalanan saya. Oh. Kita kan waktu itu ketemu di jalanan Kak. Betul. Tapi jangan bawa ke sini, oke? Oke. Oke, lanjut tadi. Ya. Di mana sampai mana? Sampai di Kak Joy ini ternyata pelupa ya. Iya, lupa. Gini. Tadi saya cerita bahwa yang pertama paling penting dalam persoalan proses. proses itu adalah prosesnya itu sendiri. Betul. Bukan soal menang kalahnya lomba, Oke. tetapi proses sebelumnya. Iya. Dan menang atau kalah, tapi yang positif tetap harus Iya. menangnya kan. Itu adalah persoalan bonus gitu Yes. ya. Oke. Paling suka kesenian apa sih, Tio? Sampai hari ini saya senang menggeluti puisi Puisi ya. dan dunia kepenulisan Luar pada biasa. umumnya. Teman-teman di sana pasti penasaran nih. Kalau Tio seorang yang suka berkesenian di wilayah puisi, berarti penonton harus mendengarkan seorang Tio Ardianto untuk sedikit membacakan penggalan puisinya. Oke. Ini bukan puisi saya, tetapi ini puisi yang sebentar lagi akan ditayangkan. Judulnya Amuk Wisanggeni. Amuk Wisanggeni. Matahari seakan lilin hampir kehabisan sumbu.
binatang-binatang malam keluar sarang kebingungan. Sang Bayu menggoda pohon gemetaran, digadang-gadang wong edan mengguncang kahyangan. Luar biasa. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit penggalan puisi dari karya siapa, Tio? Karya teman saya Eka Retno Diana Oke, Putri. karya Eka Retno yang dibacakan oleh Tio, yang Waktu itu memenangkan lomba baca puisi. Jangan disampaikan dulu. Teman-teman pasti penasaran di sana, pengen nonton dulu. Nah, kita jeda sejenak untuk melihat pembacaan puisi dari Tio dengan judul Amuk Wisanggeni. Selamat menyaksikan. Eka Retno Diana Putri dalam karyanya Amuk Wisanggeni. Matahari seakan lilin hampir kehabisan sumbu. Binatang-binatang malam keluar sarang kebingungan. Sang Bayu menggoda pohon-pohon gemetaran, digadang-gadang wong edan mengguncang kahyangan. Pemimpin para dewa dibuat ngeri oleh gugatnya. Wahai sang pengetuk palu yang mulia, yang dipinjami kuasa dan berlagak maha kuasa, yang cuma wayang dan berlagak maha dalang, akulah Wisanggeni, putra kesatria Madukara dengan bidadari, yang lahir dan hidupnya tak dikehendaki Batara Batari. Sebab digadang jadi penghajar mereka yang lupa diri. Aku punya wajah memang bocah, tapi tidak mudah tertipu bahwa muslihat telah berlindung di balik titah. Tubuhku memang kecil, tapi tidak lemah menjunjung adil. Aku akan jadi bisa lenyapkan angkara murka. Aku akan jadi api, hanguskan segala yang keji. Aku akan jadi pertanyaan yang tak mungkin terjawabkan. Halo, itu tadi adalah penampilan yang sangat luar biasa dari seorang Tio Ardianto dengan judul puisinya Amuk Wisanggeni. Yo, aku boleh menyampaikan sedikit gak? Sebagai perwakilan penonton, ya, Kak. Menonton Tio membacakan itu keren loh yo. Oh, terima kasih. kamu kenapa bisa seperti itu? Apa proses yang kamu lakukan sehingga kamu membacanya bisa sekeren itu? Sampaikan kepada teman-teman semua agar mereka terinspirasi dan melakukan hal-hal yang barangkali mereka bisa ikuti gitu. Ini persis seperti yang sebelumnya saya katakan, Kak. Bahwa proses itu lebih utama ketimbang hasil. Yes. Nah, kalau bicara proses nih, rahasia behind the scene di balik video yang tadi tayang itu ada satu keunikan barangkali di telinga penonton. Jadi waktu itu bisa dibilang sama sekali tidak ada latihan, Kak. Sama sekali tidak ada latihan. Masa sih? Serius Gak ada latihan? Latihan secara linear ya. Maksudnya saya baca puisi kemudian ditonton beberapa orang dan itu enggak ada. Jadi saya langsung tag gitu.
saya hanya baca beberapa kali. Sebelumnya juga saya memang sudah tahu puisi Eka itu, Amuk Wisanggeni, yang termuat di buku Bung. Nah, kemudian saya visualisasikan puisi itu pada gerakan saya. Nah, seperti tadi bicara proses, nah itu terkesannya adalah seolah-olah saya tidak perlu latihan untuk lomba. Padahal ada proses panjang sebelum itu dan sebelum lomba ini gitu. Dan itu yang kemudian bisa mungkin membuat saya secara spontan itu bisa membaca puisi gitu. Tapi kenapa kok ini menang? Saya berhusnuzon, berendah hati, jangan-jangan memang karena saingannya belum siap saja, Kak. Bukan Gitu. karena saya keren ya. Oke, luar biasa. Berprestasi namun juga tetap dengan kerendahan hatinya ya. Oke. Kamu salah satu teladan deh untuk saya. Barangkali saya akan meniru gaya-gaya kamu gitu. Tapi kayaknya sulit sih. Nah, itu dia seperti yang sudah disampaikan Tio bahwa pembacaan puisi yang dilakukan oleh Tio ini telah memenangkan ajang lomba baca puisi inspiratif yang diadakan penerbit Erlangga pada 2021. Dan Tio kebetulan mendapatkan juara 1. Juara 1, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tio Terima kasih. Ardianto. Luar biasa ya ternyata ya. Aduh, sudah muda, keren, jago baca puisi, menang lagi. Mantap tuh. Oke, itu kan salah satu kegiatan berkesenian Tio. Salah satunya hasilnya adalah tadi puisi. Nah, selain proses di sana, ada nggak yang ingin Tio sampaikan gitu? Barangkali soal kenapa sih Tio suka dengan puisi gitu? Kenapa sih akhirnya mengikuti lomba puisi itu gitu? Coba sedikit dong. Kenapa suka dengan puisi? Mungkin karena itu yang sejak kecil, sejak masa kanak-kanak menjadi bagian terbesar dalam hidup saya. Ler Iler itu saya kira juga puisi yang paling abadi di abad ini. Karena kalau kita runtut sejarahnya itu sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu gitu. Dan sampai hari ini saya bersyukur walaupun mungkin sekian lama grafiknya semakin menurun ya yang menyanyikan itu, tetapi saya bersyukur kalau bahwa Ler Iler masih bisa saya dengarkan lewat mulut, lewat suara ayah saya gitu. Lah, kenapa kok mengikuti lomba? Ini mungkin bagi orang-orang yang sering mengikuti lomba alasannya adalah ingin menang, mungkin. Tetapi aku juga kalau ikut lomba seperti itu loh ya. Iya. Tapi saya punya maksud lain yang barangkali lebih kuat ambisinya ketimbang sekadar menang. Ambisi saya ketika mengikuti lomba adalah menghabiskan jatah kekalahan. Bagi saya, setiap manusia itu punya semacam takdir, tetapi yang manusia olah sendiri, yaitu takdir kekalahan dan kegagalan. Misalnya begini, saya coba analogikan. Kak Manso ini Kak Joy, Joy Manso itu nama jalanan saya. Ya, misalnya setiap orang itu punya jatah kegagalan. Nah, siapa yang kemudian menang adalah yang lebih dulu menghabiskan jatah kegagalan itu. Nah, kenapa saya ikut lomba ya supaya kalah sebenarnya. Supaya habis dulu nih jatah kekalahan saya sehingga pada waktu kemudian kemenangan yang saya raih gitu. Luar biasa. Kamu selain pandai membaca puisi kayaknya diksi-diksi kata kamu juga keren deh. Terima kasih. Itu nggak terpikirkan di kepala aku tapi kamu bisa menyampaikan di situ. Aku kayaknya memang ngefans sama kamu deh ya. Terima kasih. Untuk malam ini sih, nggak tahu nanti setelah ini. Oke, luar biasa. Itu adalah sedikit apa istilahnya sedikit proses lomba dan motivasi untuk teman-teman bahwa kegagalan adalah apa ya? Jatah gitu. Kemenangan adalah bonus. Kegagalan adalah jatah. Kemenangan adalah yang ditemukan ketika jatah kegagalan itu sudah habis. Nah itu panjang makanya saya sulit menghafal teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Sudah dapat dari Tio itu sudah luar biasa sekali. Itu. Oke, nah Tio, kenapa akhirnya memilih puisi dengan judul Amuk Wisanggeni? Padahal kan ada nih bacaan-bacaan puisi mungkin yang barangkali ada banyak juga kan teman-teman yang bikin puisi. Kenapa akhirnya Tio memilih Amuk Wisanggeni? Alasan pertama itu sebenarnya karena itu karya teman saya. Jadi sebelumnya saya sudah cukup sering lah
membaca karya saya sendiri. Yes. Nah, apalagi karya orang-orang besar. Iya. Nah, di Omah Dongeng di tempat saya bertumbuh itu memang punya kebiasaan untuk pakai karya sendiri atau karya temannya. Oke. Nah, ketika saya merasa sedang tidak ingin pakai karya saya, maka jalan lain adalah pakai karya teman saya begitu. Oke. Nah, waktu itu saya merasa punya feeling bagus nih dengan puisinya Eka. Teman saya yang jarak rumahnya itu paling 5 menit kalau ditempuh dari rumah saya. Nah, judulnya Amuk Wisanggeni, bercerita tentang Wisanggeni seperti tadi teman-teman lihat, dan ini menarik nih kalau kita baca dan kemudian di-share ke Instagram dan mengikuti lomba gitu. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Tio Ardianto. Saya rasa itu bagus dan keren sih memang. Nanti mungkin suatu hari aku bikin puisi, nanti kamu yang bacain ya. Oh, siap. Siapa tahu menang. Hadiahnya bagi 2 yuk. Saya kira kebiasaan ini juga patut untuk dilakukan banyak orang sih. Karena gitu. kalau kita orang-orang besar, penyair besar itu kan sudah banyak dibaca puisinya. Betul. Lah, itu ibaratnya gini Kak, kalau kita beli sesuatu, pilihnya di supermarket atau di teman kita. Oke. Nah, mungkin secara kualitas teman kita kalau dibanding mall memang kurang Jauh ya, mungkin ya. ya. Tetapi dengan itu kita membuat teman kita itu tumbuh. Oke. Gitu. Dan mall itu tanpa kita beli itu juga sudah tumbuh gitu. Oke. Jadi tinggal milih nih, kamu pengen beli di mall sama dengan membaca puisi karya penyair besar untuk ditayangkan, atau membaca temanmu sendiri, puisi temanmu sendiri, sama dengan membeli produk karya temanmu, karena itu berarti kamu memberi kesempatan temanmu untuk bertumbuh. Betul sekali. Oke. Tapi tidak memungkiri bahwa kita juga masih tetap membaca karya-karya. Oh iya, iya. Puisi karya-karya Penyair besar, penyair besar ya. kan. Gitu. Oke, itu luar biasa proses kreatif seorang Tio dan bagaimana penyikapannya terhadap kekaryaan khususnya di puisi gitu ya. Mantap sekali. Nah, itu tadi kan pembacaan puisi nih. Teman-teman yang sedang nonton kami live di streaming YouTube, sebenarnya tidak hanya karya itu yang akan kita tampilkan, tapi juga ada satu karya yang luar biasa juga dari seorang Tio Ardianto. Apa itu, Tio? Monolog. Monolog dengan judul Minak Jinggo Memberontak. Minak Jinggo Memberontak. Tampaknya penonton di sana sudah nggak sabar ingin menonton monolog Minak Jinggo Berontak. Selamat menyaksikan. Aku mungkin akan dicatat oleh sejarah sebagai pemberontak, tapi pemberontakanku punya alasan yang jelas. Kencana Wungu, Ratu Majapahit itu telah melanggar janji. Maka telah aku putuskan, aku akan mengirim utusan untuk pergi ke Majapahit. Katakan kepada Kencana Wungu itu, jikalau kau memang tak sudi menepati janji, aku Adipati Blambangan, Adipati Minak Jinggo akan memberontak. Tidak lama lagi, dengan gada wesi kuning ini dan puluhan ribu prajurit, aku akan menyerbu Majapahit.
Majapahit, gempar. Berita pemberontakanku juga telah tersebar. Apa ada kesatria yang berani melawanku? Manusia setengah dewa, yang kesaktian apa saja tidak akan mempan apabila kepalaku dipenggal. Ia akan langsung pulih tanpa bekas. Apabila tubuhku ditusuk tombak, maka tombaknya yang akan patah. Oh, lihatlah Majapahit itu. Lihatlah ratu yang tengah gelisah itu. Ia tengah bingung. Ia ingin menangis, tetapi menangis kepada siapa? Orang tuanya telah lama mati. Para tumenggung juga tak ada yang berani. Semua telah menyaksikan kekuatan Minak Jinggo, kekuatan Gada Wesi Kuning ini. Sekali pukul, kesatria macam apa saja pasti akan mati. Oke, itu tadi adalah penampilan yang luar biasa dari Tio Ardianto, monolog dengan judul Minak Jinggo Memberontak. Luar biasa. Yo, aku pengen memberi komentar untuk dirimu deh. Setahu aku nih, seorang Tio itu kan anak muda yang sering bergelut di persoalan kepenulisan, juga di sastra dan pembacaan puisi. Kenapa akhirnya tiba-tiba Tio kepikiran untuk bermonolog? Tantangan sih Kak waktu itu. Karena Oke. sebelum ini sebelum yang tadi ditayangkan itu ada monolog yang pakai bahasa Jawa, judul yang sama Minak Jinggo Berontak. Minak Jinggo Berontak. Saya merasa tertantang ketika melihat poster waktu itu Yes. festival monolog bahasa Jawa yang diadakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Oke. Nah, saya tertantang justru memang karena itu, bahwa Tio selama ini kok sekedar menulis, paling maksimal di panggung ya membaca puisi gitu. Oke. Saya ingin mencoba hal baru untuk menjadi aktor dan barangkali bisa dibilang bahwa itu pengalaman pertama menjadi aktor sih. Pengalaman pertama menjadi aktor. Sebelumnya pernah, tapi sifatnya skalanya kecil gitu. skalanya kecil. Dan Oke. itu pun juga sudah lama banget Sudah gitu. lama sekali. Dan akhirnya berani memberanikan diri untuk mencoba ikut lomba, Ya, dan akhirnya saya juara 2 waktu itu. juara 2 lomba monolog Tingkat nasional. nasional. Luar biasa. Kamu selain baca puisinya keren, monolognya keren, terus aku nanti prestasinya di apa kalau kamu ambil semuanya? Aku juga anak muda loh, aku juga harus berkembang. Enggak, tapi santai. Itu patut kita apresiasi dan luar biasa sekali kemauan Tio untuk mencoba menggali di banyak bidang kesenian ya. Salah satunya berkembang di persoalan monolog itu. Nah, bagaimana? Boleh kamu ceritain soal monolog, proses monolog Minak Jinggo Memberontak ini? Bagaimana prosesnya? Awalnya kita pakai bahasa Jawa karena mengikuti festival monolog bahasa Jawanya UNES itu tadi. Lah itu naskah saya yang menulis sendiri. Oke. Dengan riset yang cukup romantik karena spontan sekali. Oke. Jadi dengan berdasarkan apa yang saya ketahui, Yes. kemudian saya tambah dengan hal-hal yang saya cari di berbagai sumber untuk kemudian menjadi naskah yang saya tulis. Saya cukup nulis cepat sih waktu itu, hanya semalam. Jadi proses festival monolog waktu itu kira-kira waktunya 3 hari sih Kak. 1 hari untuk menulis, 1 hari kemudian untuk latihan Dan 1 harinya untuk tag gitu. Oke. Saya langsung hafal karena itu tulisan saya sendiri sih. Oke, luar biasa. Kamu jangan sombong dong. Enggak,
saya kira itu berlaku di semua orang. Oh gitu. Oke Jadi oke siap. ini mungkin bisa dicatat bahwa ketika kamu susah ngapalin naskah nih, ya buat naskahnya. Buat naskahnya nanti sendiri. kamu hafal sendiri. Nah itu dengerin tuh sobat-sobat Facebook yang ada di sana. Ini adalah solusi yang sangat manjur gitu ya. Menurut Tio yang sudah menjalani dan sudah melakukan. Gitu kan Yo? Betul. Bahwa dengan kita menulis, kita secara tidak langsung juga langsung menghafal. Dan kemudian video yang bahasa Indonesia itu dibuat untuk memenuhi penelusuran bibit unggul berprestasi Universitas Gadjah Mada. Luar Jadi biasa. menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pihak universitas, saya mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Oke. Mantap sih, itu keren sih. Anak muda sudah bisa berbuat seperti itu, dan saya rasa itu memang luar biasa dan harus kita apresiasi bersama sobat-sobat Facebook yang sedang menonton live streaming kami di channel Facebook. Nah, itu dari segi proses ya Yo ya. Persoalan Mina Jinggo memberontak. Nah, kenapa Tio memilih Mina Jinggo? Kenapa judulnya juga Mina Jinggo memberontak? Apa yang memberi inspirasi Tio akhirnya memilih judul itu untuk menjadi sajian lomba? Judul lomba ini adalah Festival Monolog Bahasa Jawa. Nah, tetapi saya memaknai lebih judul itu bahwa bahasa Jawa itu hal teknis. Yes. Idenya, gagasannya adalah budaya Jawa. Yeah. Jadi bagi saya tidak cukup kita pakai ide gagasan yang tidak ada unsur kebudayaannya, hanya sekedar dibahasakan Jawa. Bagi saya langsung saja sekalian budaya Jawa, tetap dengan bahasa Jawa. Pertama supaya kita utuh sih Kak. Jadi nggak cuma bahasanya yang kita angkat nih, tapi budayanya sekalian. Dan saya kira kenapa ya tokoh yang saya angkat Mina Jinggo? Padahal ada Brawijaya, ada Gadjah Mada, ada Prabu Siliwangi dan sebagainya. Ada banyak lah tokoh-tokoh di Pulau Jawa ya intinya. Karena saya kira Mina Jinggo itu satu tokoh yang ceritanya bisa jadi secara logika itu kontroversial. Jadi dia dianggap bersalah. Dia dianggap bersalah nih oleh sejarah. Tetapi dia itu hanya menagih janji. Ratu Kencana Wungu itu kan sudah memberi janji kepada Mina Jinggo bahwa ketika dia berhasil membunuh Kebo Marcuet, waktu itu dia memberontak. Nah, Mina Jinggo ini atau siapapun yang berhasil membunuh ini bakal dijadikan raja, dijadikan raja sekaligus menjadi suami dari Ratu Kencana Wungu. Nah, tetapi Ratu Kencana Wungu waktu itu mengingkari janjinya. Jadi secara logika itu nggak fair kalau Mina Jinggo itu dianggap bersalah gitu. Wong dia sekadar menagih janji kok kan gitu. Itu sih sebenarnya Kak. Oke. Luar biasa. Keren sih itu. Memang teman-teman juga harus tahu apa yang mereka tonton juga harus dijelaskan oleh Tio selaku yang menyajikan pertunjukan tersebut. Dan itu penjelasan yang sangat unik, yang sangat menarik, dan saya rasa saya bisa menerima karena akhirnya dijelaskan oleh Tio dan saya paham. Itu sih Yo. Tapi aku ada komentar sedikit tentang pertunjukan Mina Jinggo memberontak ini. Karena aku juga kan aku sekolah di kesenian. Aku juga paling tidak tahu persoalan pertunjukan teater gitu. Kalau yang aku lihat nih, Yo, pertunjukan kamu tuh menarik gitu. Pilihan kostumnya merah mencerminkan keberanian, kemudian artistiknya, panggungnya itu saya rasa oke sih, tapi mungkin agak ini Yo, aku agak lebih suka ditambahin sesuatu yang lebih rame lagi gitu, biar kesannya nggak sepi gitu. Jadi aku melihat pertunjukan yang wah gitu kesannya. Mungkin itu sih kalau aku sedikit sih. Cuma it's okay, overall itu sangat menyedapkan mata, sangat enak dipandang. Kemudian memberikan makna, juga memberikan petua. Juga saya rasa Tio sebagai anak muda melakukan pertunjukan monolog tersebut itu adalah hal yang sangat positif, sebagai hasil kreasi juga sebagai hasil kebudayaan gitu kan Tio. Kalau Kak Manso tadi memuji tentang kostum dan artistik, saya kira pujian itu lebih layak disampaikan kepada Vina, Ervina Dwistianingrum untuk kostum dan make up,
Dan untuk artistik itu teman-teman desa Baik Kerajaan. Wah, Ada luar Fani, biasa. ada Ulum, ada Ivan, Yusril, Anas dan banyak teman-teman desa saya yang Nah, membantu itu. Makanya waduh Tio, kamu selain menginspirasi saya yang dekat, kamu sudah menginspirasi orang-orang banyak ya untuk membantu proses pertunjukan kamu ini ya. Iya, saya bersyukur mereka mau membantu saya sih. Oke. Nah, itu tadi teman-teman yang luar biasa. Saya rasa komentar tadi mungkin ada apa istilahnya, nggak ada yang nggak setuju mungkin, atau ada yang mungkin memberi masukan lebih barangkali. Boleh loh komentar di komentar di bawah itu, oke? Itu. Tapi it's okay, luar biasa, terima kasih atas kehadirannya Tio. Sudah memberikan banyak cerita kepada kami, juga memberikan inspirasinya, juga memberikan petuah dan prosesnya sebagai anak muda yang sampai saat ini masih berkegiatan di kesenian gitu. Aku boleh minta tolong untuk Tio memberikan motivasi barangkali sedikit atau close statement untuk anak-anak muda supaya selalu kreatif dan cinta dengan budayanya sendiri gitu. Boleh Tio sampaikan. Soal menghabiskan jatah kegagalan, saya ingin meluaskan skalanya pada kesuksesan setiap diri. Jadi bagi saya itu sukses, siapa yang sukses itu tergantung siapa yang lebih dulu memulai. Jadi kalau Anda memulai lebih dulu proses Anda ketimbang orang lain, maka Anda punya kemungkinan yang lebih besar nih untuk unggul dari yang belum memulai proses. Selain memulai, juga perlu memperbanyak variabel, memperbanyak hal-hal baru untuk kemudian mengupgrade diri. Jadi pertama adalah segera mulai proses Anda. Kalau sudah dimulai, maka perketatlah intensitas proses itu. Sehingga jatah kegagalan Anda, jatah sedih Anda, jatah terpuruk Anda itu habis. Karena itu ada batasnya, Kak. Ketimbang kebahagiaan, kesedihan itu lebih sedikit sebenarnya. Hanya saja seperti pepatah Jawa, kalau udan setahun panas setahun kalah karo udan sedino. Jadi udan sedino itu sedih sebenarnya. Kebahagiaan itu sebenarnya lebih panjang. Karena itu habiskanlah kesedihan Anda, kegagalan Anda, kekalahan Anda di waktu yang muda, supaya ketika kelak dewasa yang ada adalah kemenangan dan kebahagiaan. Luar biasa. Bagaimana cara mencintai budaya Jawa, budaya kita sendiri? Ya sadarilah bahwa itu adalah keniscayaan yang pasti melekat pada diri kita. Jadi tidak mungkin kalau kita, bukan tidak mungkin, agak muskil sebenarnya kalau kita mencintai budaya luar lebih daripada budaya sendiri. Karena itu hampir sama dengan kita lebih mencintai barang milik orang timbang barang milik kita sendiri. Yang terjadi adalah harapan hampa yang tidak akan pernah tuntas gitu. Luar biasa. Itu tadi teman-teman ya. Silakan didengarkan, diresapi, direnungkan, dan yang paling bagus adalah dilakukan. Terima kasih Tio untuk waktunya pada malam hari ini, sudah mampir di channel Facebook Forum Apresiasi Sastra dan Budaya Kudus. Semoga kedepannya selalu keren dan tetap inspiratif, dan semoga lancar untuk menjalani semua kegiatannya gitu. Oke Tio. Nah Tio, aku pengen dong ini saran untuk Facebook sebagai tempat dan ruang untuk seniman-seniman yang ada di Kudus. Silahkan Tio. Untuk kalau saran ke Facebook enggak terlalu banyak sih. Justru saran saya kepada teman-teman sekalian, karena saya kira Facebook ini ruang terbuka sih. Betul. Jadi ruang terbuka ini saya kira harus segera dan secara maksimal kita manfaatkan bersama. Karena kalau tidak begitu kita akan kehilangan waktu, tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang tidak terbuka seperti Facebook gitu. Jadi karena Facebook ini yang paling bagi saya ya paling cukup nyata keterbukaannya, jadi silakan dimanfaatkan. Ini bukan kemanfaatan yang kemudian sok-sok memanfaatkan yang merugikan ya. Ruang terbuka ini itu harus kita berdayakan gitu. Toh kita semua boleh
mampir ke sini dan belajar bersama kan. Betul sekali. Oke, thank you Tio. Berarti tetap kita satu hati. Facebook tetap Asik. oke. Thank you, selamat malam Tio. Waktunya. Oke. Apa sih? Gini ya. Oke, selamat. Enggak ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.